Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar algoritma bersama saya Nawinda dengan materi looping menggunakan if. Nah, di sini kalau kita review kembali untuk pseudocode dan flowchart dengan soal hitunglah nilai total dari penambahan dua buah bilangan bila diketahui A sama dengan 10, B sama dengan 15. Jadi untuk pseudocode-nya, pertama kita lakukan inisialisasi variabel A, kemudian B dan T untuk nilai totalnya. Nah, kemudian berikan nilai pada variabel A dan B-nya. Jadi langkah ketiga, lakukan perhitungan A plus B, cetak T. Ini untuk mengingat kembali simbol-simbol flowchart ya, terminal, proses ya, proses, kemudian decision untuk nilai true ataupun false, kemudian output dan inputnya, konektor dan control flow. Untuk contoh flowchart ya, start, kemudian integer A, B, T ya, dilanjutkan dengan A sama dengan 10, B sama dengan 15. Berapa totalnya? Kita gunakan variabel T sama dengan A ditambah B. Kemudian printf T. Baru selesai. Bila dituangkan dalam bahasa C adalah, kita tuliskan dulu include stdio.h sebagai headernya, kemudian main, kemudian begin atau start, kemudian di sini ada integer A, B, T. Kenapa tipe datanya kita ketikkan di sini sebagai integer? Karena di sini adalah bilangan bulat. Jadi A10, B15 ini adalah bilangan bulat, sehingga kita memilih tipe datanya integer. A sama dengan 10, dari mana? Dari soal. A sama dengan 10. B sama dengan 15, dari mana? Dari soal juga. Kemudian kita menghitung nilai totalnya, T sama dengan A ditambah B. Kemudian baru printf. Total sama dengan %i, T. Ya, jadi %i ini untuk isi daripada variabel yang sudah kita declare, kemudian ditambahkan ya, ada di dalam memori, kemudian ditampilkan dalam perintah printf T ya, untuk menampung nilai totalnya. Ketika program ini di running, maka hasilnya total sama dengan 25. Kita masuk ke perulangan if. Bentuk umumnya adalah if condition start atau kurung kurawal buka ya, ketikan statement ya atau pernyataan yang bernilai true ya. Kemudian apabila kita sudah selesai mengetikkan, kita akhiri dengan kurung kurawal tutup atau end. Kemudian else, kurung kurawal buka sebagai start pada else. Kemudian kita ketikkan statement yang bernilai false ya. Setelah itu diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian bila kita memiliki instruksi selanjutnya, diketikkan pada blok ini, next instruction. Contohnya dalam bahasa C seperti ini ya. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Misalnya A di sini bernilai 5, B sama dengan 7 ya, titik koma. If kurung buka A lebih kecil dari B, kurung tutup, kurung kurawal buka, cetak Jakarta ya. Jadi bila nilainya dimasukkan, apakah ya, jika A lebih kecil dari B, apakah betul 5 lebih kecil dari B?
maka jawabannya adalah benar. Yang akan dicetak adalah Jakarta. Ya, di sini yang akan dicetak. Apakah mengerjakan perintah else? Ya, apakah Bandungnya dicetak? Tidak, karena dia akan mengerjakan perintah yang terus saja. Ya. Kemudian dia mencetak printf \n selesai. Ya. Apa fungsi dari \n ini? Ini adalah untuk pindah baris. Jadi pada contoh ini yang akan dicetak adalah Jakarta, kemudian selesai. Ya. Jadi kalau dalam perulangan if akan dikerjakan perintah true bila kondisi bernilai benar. Apakah statement false-nya dikerjakan? Tidak. Dia akan mengerjakan next instruction. Namun, apabila kondisinya bernilai salah, statement true tidak dikerjakan, melainkan yang dikerjakan adalah statement false-nya, atau yang dicetak statement false-nya, kemudian next instruction selesai. Contoh lain misalnya, ya, inputkan nilai ujian seorang mahasiswa melalui keyboard. Ya, apabila nilainya lebih besar sama dengan 60, maka tampilkan keterangan lulus. Bila nilainya lebih dari 60, lebih kecil dari 60, maka cetak gagal. Ya, di sini flowchartnya start integer n untuk nilai ujian. Ya, jadi saya menggunakan variabelnya n. Kemudian scanf, ini perintah untuk menginput nilai melalui keyboard, ya. Kemudian masuk ke dalam simbol decision. Apakah nilai lebih besar sama dengan 60? Bila nilainya true, maka akan dikerjakan atau dicetak perintah printf lulus, kemudian n. Ya, kita bisa lihat contohnya di sini. Integer n untuk nilai ujiannya, kita berikan keterangan input sebuah bilangan. Jadi kita menginput nilainya scanf, ya, %i, n. Ya, jadi perintah scanf ini untuk menginput lewat keyboard, ya. Kita entrykan di sini 80, ya. Maka dikerjakan perintah perulangan if 80 lebih besar sama dengan 60, jawabannya adalah true, maka yang akan dicetak adalah lulus. Untuk yang gagal tidak dicetak. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Susun algoritma untuk menginput 3 buah bilangan yang masing-masing menyatakan besar sebuah sudut dalam derajat. Periksa 3 buah bilangan tersebut. Ya, bila total ketiganya sama dengan 80, maka cetak perkataan bukan segitiga. Ya, jadi di sini kita siapkan dulu variabelnya. Kita declare tipe datanya integer karena memang bilangan bulat, ya. A, B, C, total, ya. Karena di sini 3 buah bilangan berarti membutuhkan 3 buah variabel, yaitu A, B, dan C. Kemudian yang diminta adalah totalnya. Maka kita butuh sebuah variabel lagi. Kita beri nama misalnya total. Kemudian printf, ya. Kita inputkan nih melalui keyboard, ya, derajat A, ya, kita derajat A, kemudian perintah scanf, ya. Ditampilkan dulu derajat A. Ya, ada kalimat di layar sini, derajat A titik 2. Baru scanf %i. Jadi kita ngetik nih di keyboard, ya. Berapa nilai yang akan kita inputkan? Misalnya 30, ya. Selanjutnya printf lagi, derajat B titik 2. Kita entrykan lagi melalui keyboard dengan perintah scanf %i, B, ya. Kemudian
Kita lanjutkan lagi dengan bilangan yang ketiga untuk menginput derajat C ya. Kita inputkan, kemudian di sini scan F persen I dan C. Ya, ini untuk alamat memori nantinya ya. Persen I untuk tipe datanya. Total sama dengan A plus B plus C. Jadi akan dijumlahkan total ketiga buah bilangan dalam bentuk derajat di sini. If total sama dengan 180. Jadi kenapa total sama dengan 180? Karena di soal mensyaratkan total ketiganya 180 ya. Print F segitiga. Jadi bila totalnya sama dengan 180 dan itu bernilai true, maka dia akan tercetak segitiga ya. Namun bila totalnya kurang dari 180, maka yang akan tercetak adalah bukan segitiga. Oke, demikian sharing materi algoritma mengenai perulangan if dari saya. Jangan lupa di subscribe, like juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.